أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu lahaqqul yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat hari Sabtu kepada teman-teman. Dan teruntuk teman-teman, hafalkanlah Al-Quran dan bersyukurlah ketika Allah memberikan kenikmatan berupa kesempatan kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Siapa yang tidak mau menghafal Al-Quran? Karena pada dasarnya orang yang mendambakan kenikmatan dunia, mendambakan kenikmatan akhirat, pasti sangat menginginkan untuk menghafalkan Al-Quran. Karena menghafalkan Al-Quran merupakan cita-cita teragung manusia yang sebenarnya. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwasanya keutamaan-keutamaan dari para penghafal Al-Quran. Begitupun banyak sekali dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang faidah-faidah atau keutamaan dari seorang yang menghafalkan Al-Quran. Maka dari itu bersyukurlah kepada teman-teman yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesempatan nikmat untuk menghafalkan Al-Quran. Mengapa kita harus menghafalkan Al-Quran? Karena selain banyak disebutkan dalam ayat-ayat tentang keutamaan menghafal Al-Quran, begitu juga disebutkan dalam hadis tentang faidah-faidah keutamaan menghafalkan Al-Quran. Kita dianjurkan menghafal Al-Quran supaya kita itu tidak diibaratkan seperti rumah yang roboh. Seperti dalam hadis disebutkan, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharibi. Sesungguhnya orang yang tidak terdapat sedikit pun, sesungguhnya orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun itu diibaratkan seperti rumah yang roboh. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu hafalkanlah Al-Quran. Mengapa kita harus bersyukur ketika Allah berikan kita kesempatan untuk menghafal Al-Quran? Bersyukurlah karena kita dapat menghafalkan petunjuk bagi manusia, hudalinnas. Bersyukurlah karena kita dapat menghafalkan petunjuk bagi para orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Dan bersyukurlah karena kita dapat menghafalkan petunjuk bagi seluruh alam semesta ini, yaitu hudal lil alamin, yaitu Al-Quran. Dan ada satu alasan juga mengapa kita harus bersyukur ketika Allah berikan kesempatan atau kenikmatan kita untuk menghafal Al-Quran. Ada salah satu ustadz yang sudah populer di Indonesia berkata seperti ini, bahwasannya kita itu penghafal Al-Quran akan mendapatkan sesuatu yang berbeda ketika kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahwasannya beliau ini berkata seperti ini, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 33 posisi sebelah kiri paling atas, kata beliau ya, bahwasannya gini, ada golongan penghafal Al-Quran yang masuk ke dalam surga Aden yang paling indah di dalamnya. Paling indah di dalamnya. Mereka akan dihiasi perhiasan yang indah pula di dalamnya. Inilah mengapa kita harus bersyukur ketika mempunyai kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Karena Allah janjikan kepada orang yang menghafal Al-Quran surga yang paling indah di dalamnya. Bukan hanya paling indah di dalamnya, tetapi
tetapi ketika kita sudah masuk juga, para penghafal Al-Quran itu akan dihiasi dengan perhiasan yang indah pula di dalamnya. Maka dari itu bersyukurlah, bersyukurlah, dan bersyukurlah. Ketika kita sudah, dan teruntuk teman-teman yang berada di luar ya, yang mungkin selalu menonton kultum-kultum para santri Peteki Maqdis yang belum mempunyai keinginan untuk menghafal Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sekarang mungkin keinginan untuk menghafal Al-Quran. Pertama-tama mungkin yang harus teman-teman lakukan ketika ingin menghafal Al-Quran, yaitu jadikanlah hati teman-teman sebagai mushaf Al-Quran. Perlakukanlah mushaf Al-Quran dengan baik, karena seorang penghafal Al-Quran itu harus memperlakukan mushaf dengan baik sebaik dia memperlakukan hatinya. Karena hati adalah mushaf Al-Quran. Hunaka qulubun jamilatun. Ada hati yang begitu indah. Tatahaddasu maha marwah wa tata'allaku biha lil abdi. Yang dimana jika kita sekali bicara dengannya, maka kita akan tertaut kepadanya selama-lamanya. Hati yang indah bagaimana? Hati orang siapakah? Yaitu yang jelas hati yang sudah menjadi mushaf Al-Quran. Hati seorang yang hatinya sudah menjadi mushaf Al-Quran. Ketika hatinya sudah menjadi mushaf Al-Quran, maka akan baik pula hatinya. Dan ketika hatinya sudah menjadi baik, maka akan baik pula seluruh bagiannya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh salah satu ustazah kita pada kultum malam tadi, bahwasanya beliau mengatakan bahwa ada satu bagian dari tubuh manusia yang jika itu baik, maka baik pula seluruhnya. Sebaliknya, jika salah satu bagian itu buruk, maka buruk pula seluruhnya. Apakah itu? Itu kan hati ya. Maka sudah jelas ketika hati kita sudah bisa menjadi mushaf Al-Quran, maka hati kita akan menjadi baik. Dan ketika baik, maka akan baik pula kita menghafalnya. Maka akan baik pula kita dalam menghafalkan Al-Quran. Maka dari itu, jadikanlah hati kita sebagai mushaf Al-Quran. Ketika kita sudah mempunyai keinginan untuk menghafal Al-Quran, dan begitu pun juga ketika kita sudah bisa menjadikan hati kita sebagai mushaf Al-Quran, selanjutnya yang harus kita lakukan untuk menghafal Al-Quran yaitu jatuh cintalah terhadap Al-Quran. Sudah pada dasarnya seorang manusia itu terpesona dan jatuh cinta terhadap hal-hal yang indah dan menyentuh hati. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, maha suci, maha indah. Al-Quran itu adalah hadis yang paling indah. Al-Quran itu adalah perkataan di atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keutamaannya di atas seluruh perkataan. Wa fadlu kalamillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala alal sairil kalami kafadlillahi ta'ala ala sairil khalqih. Dan keutamaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh perkataan seperti keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh ciptaannya. Maka dari itu sudah semestinya kita bisa jatuh cinta terhadap Al-Quran. Jika para ahwat bisa tersentuh hatinya ketika melihat kegagahan seorang Leon Tabone, bisa tersentuh hatinya ketika melihat kedisiplinan seorang Amir Mulyadi, bisa tersentuh hatinya ketika melihat ketekunan seorang Firman, dan bahkan bisa tersentuh ketika ketika mendengarkan alunan suara dari seorang Adit Prasetya yang begitu syahdu, maka akan lebih tersentuh lagi, maka akan lebih terpesona lagi dengan keindahan Al-Quran. Karena Al-Quran ini begitu sangat indah. Bagaimana tidak indah? Alam semesta terdiam khusyuk. Air berhenti mengalir. Angin enggan berhembus karena semuanya terpesona dengan keindahan dan kerupawanan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Jadi cintailah Al-Quran sebelum kita menghafalkannya. Mengapa kita harus cinta dulu sebelum menghafalkannya? Karena gini, karena mungkin
ketika ada seorang yang mau menikah, pasti dia mencintai dulu orang tersebut, pasangannya. Tidak mungkin ada seorang yang menikah tanpa didasari dengan keterikatan cinta keduanya. Sangat jarang ya. Maka dari itu harus cinta dulu sebelum menghafalkannya gitu. Karena jika kita melihat definisi cinta yang sering disebutkan oleh kebanyakan orang, bahwasanya cinta itu al-hubbu huwa indama yakunu ladaika mi'atu sababin lirwahili lakinnaka la taruhal. Bukankah cinta itu ketika engkau mempunyai 100 alasan untuk pergi tetapi engkau tetap bertahan. Nah, jika melihat definisi ini, maka sangat penting bagi kita untuk mencintai Al-Qur'an sebelum kita menghafalkannya. Karena gini ya, ketika kita menghafalkan Al-Qur'an, akan ada pada satu waktu ketika kesusahan akan melanda kita ketika menghafalkannya. Bakal banyak berbagai godaan, berbagai alasan yang membisiki kita supaya kita pergi dan berhenti untuk menghafal Al-Quran. Tetapi ketika kita sudah cinta dan melihat definisi cinta yang tadi, maka kita tidak akan meninggalkan atau bahkan pergi untuk meninggalkan Al-Quran. Semua rintangan akan kita hadapi. Bukankah ada yang menyebutkan demi cinta lautan akan kuseberangi? Benarkah? Padahal jika kita melihat di laut ada hiu. Benarkah itu? Ada hiu, dan bahkan ada salah satu peneliti yang mengatakan bahwasanya di laut itu masih hidup megalodon. Jadi harus dipertanyakan nih, orang yang mengatakan demi cinta lautan akan kuseberangi, benarkah dia bicara seperti itu? Banyak predator ganas yang menunggu Anda di laut. Itulah yang penting. Jadi sebelum menghafal Al-Quran itu, kita harus mencintainya terlebih dahulu. Ketika kita sudah mempunyai keinginan, ketika kita sudah menjadikan hati kita sebagai mushaf Al-Quran, begitupun juga ketika kita sudah cinta terhadap Al-Quran, maka mungkin muncul pertanyaan, kapankah waktu yang baik untuk kita menghafal Al-Quran? Apabila pertanyaan ini diartikan sejak kapankah sebaiknya kita menghafal Al-Quran, maka jawabannya adalah sedini mungkin. Setiap orang harus memanfaatkan masa mudanya untuk menghafal Al-Quran. Jangan pernah menunda-nunda, karena waktu hanya akan bernilai apabila dilalui bersama Al-Quran. Jadi terkhusus untuk teman-teman yang berada di sini, manfaatkanlah waktu teman-teman untuk memurojaah dan menghafalkan Al-Quran. Jangan sia-siakan. Karena ada orang yang begitu tulus menunggu. Ada orang yang begitu sabar, begitu sayang, bahkan menaruh harapan besar kepada kita semua. Tidak berhenti berdoa sampai ia lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Siapakah dia? Yaitu orang tua kita. Maka manfaatkanlah waktu. Begitu besar kepercayaan orang tua kita terhadap kita. Begitu sabar mereka menunggu kita untuk bisa menjadi orang-orang yang benar orang gitu. Orang yang bermanfaat. Tidak peduli umur kita udah 18 tahun, ada yang 20 tahun. Mereka tetap sabar menunggu kita. Bukankah tidak hanya untuk berbakti, bahkan perihal materi saja kita sekarang masih menyusahkannya, tetapi mereka begitu sabar karena mereka yakin kita itu akan bisa menjadi orang yang insya Allah bermanfaat ketika kita berada di sini di lingkungan Al-Quran. Maka nikmatilah dan manfaatkanlah waktu teman-teman di sini sebaik mungkin. Jangan banyakkan bercanda dan tertawa bersama teman-teman, tetapi banyakkanlah menghafal dan membaca Al-Quran. Itu. Ketika sudah terlintas pertanyaan kapan menghafal Al-Quran, mungkin selanjutnya adalah sampai kapankah kita harus menghafal Al-Quran? Tentu saja sampai selesai hafalannya dan mungkin sampai selesai umur kita nanti. Tidak ada kata terlambat untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan seandainya ada orang yang ingin menghafal Al-Quran tetapi waktunya tinggal beberapa menit lagi, maka hafalkanlah Al-Quran. Karena bisa jadi sisa umurnya itu yang ia gunakan untuk menghafal Al-Quran menjadi lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengingat akan datang suatu masa kepada manusia di mana satu ayat Al-Quran lebih berharga dibandingkan dunia dan isinya. Maka dari itu, sependek apapun waktu yang kita miliki, semestinya kita gunakan untuk menghafal Al-Quran.
Dan menghafal Al-Quran itu untuk menjadikan hidup kita itu menjadi lebih berharga dan lebih baik lagi. Bukan untuk menjadikan hidup kita menjadi populer apalagi terkenal. Semua orang bisa menghafal Al-Quran, tetapi tidak semua orang bisa menjadi penghafal Al-Quran. Semua orang bisa membaca Al-Quran, tetapi tidak semua orang bisa menjadi pembaca yang baik bagi Al-Quran. Maka dari itu, jangan pernah mengatakan tidak untuk menghafal Al-Quran. Hafalkanlah Al-Quran, karena begitu banyak keutamaan Al-Quran yang disebutkan dalam ayat-ayat dari Al-Quran, dan begitu banyak pula hadis-hadis yang menjelaskan tentang faidah-faidah dan keutamaan-keutamaan dari seorang yang menghafalkan Al-Quran. Maka dari itu, bersemangatlah, mempunyai cita-citalah dan keinginanlah untuk menjadi seorang yang bisa menghafal Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.